Oke, jadi video kali ini kita akan membuat sebuah sistem informasi perusahaan ataupun komunitas yang di dalamnya itu berisi visi, misi, tujuan, alamat, form untuk saran, dan juga profil perusahaan atau komunitas ini menunjukkan bagaimana suatu perusahaan atau komunitas ini berada. Sehingga yang perlu kita buat adalah sebuah data perusahaan. Maka kita harus membuat sebuah database baru yang perlu kita buat sebagai data dari perusahaan ini. Oke, di sini kita akan membuat sebuah database dari PHP MyAdmin. Kita akan membuatnya dengan nama database yang kalau bisa sama dengan komunitas yang akan dibuat. Nah, di sini komunitas yang akan saya buat adalah komunitas Reptil Kupang. Sehingga kita perlu menamainya itu DB Reptil. Oke, DB Reptil. Nah, di dalam DB Reptil ini kita perlu membuat tabel yang bernama profil anggota jabatan beserta buku tamu. Perlu kita buat pertama adalah profil. Nah, di dalamnya itu ada fieldnya itu ada sekitar 9. Yang pertama itu ada ID profil, kemudian nama komunitas, setelah itu ada alamat, ada juga email, ada visi, misi, tujuan, dan juga deskripsi. Oke, untuk ID profilnya itu kita akan membuatnya sebagai primary dengan auto increment. Kemudian tipe data dari nama komunitas itu teks, alamat juga kita menggunakan teks, email juga kita menggunakan teks, visi dan misi juga teks, tujuannya juga teks, dan juga deskripsinya teks. Lalu kita simpan. Oke, database dari profil sudah jadi. Yang berikutnya kita buat lagi tabel baru, yaitu anggota. Tabel anggota. Oke, anggota. Dalamnya itu ada sekitar 8, berarti kita tambah 4 lagi. Di sini ada 4. Yang pertama itu ID anggota, kemudian ada nama, kemudian ada alamat, telepon, email, jenis kelamin, ada ID jabatan yang akan menghubungkan ID jabatan ini dengan tabel jabatan yang akan kita buat. Kemudian password. Oke, di sini ID anggotanya kita buat dia sebagai auto increment dan primary. Nama kita menggunakan teks, alamat kita menggunakan teks, telepon juga kita menggunakan teks, email kita menggunakan teks, jenis kelamin kita menggunakan char dengan value-nya atau nilainya itu 1. Kemudian ada ID jabatan kita menggunakan integer dan password kita menggunakan teks. Lalu kita simpan. Oke, tabel yang kedua yaitu anggota sudah. Kemudian kita membuat tabel baru yaitu tabel jabatan. Tabel jabatan. Ini tabel jabatan. Itu ada 2 field yaitu ID jabatan dan juga ada nama. Sini juga kita buat dia sebagai auto increment dan sebagai primary key. Nama ini kita menggunakan teks, lalu kita simpan. Sudah ada 3 tabel. Yang berikut ada tabel anggota buku tamu. Ada 5 field yaitu ID buku tamu, kemudian ada tanggal, kemudian ada nama,
email beserta komentar. Di sini ID buku tamu sebagai primary key yang auto increment, kemudian tanggal kita menggunakan timestamp sehingga dia otomatis untuk mengisi tanggal, kemudian nama kita menggunakan teks, email juga kita menggunakan teks, beserta komentar juga kita menggunakan teks, lalu kita simpan. Oh ya, nama tabelnya itu buku tamu. Oke, kita simpan. Oke, terdapat 4 tabel di dalam database DB Reptil ini. Nah, lalu kita akan mengisi data anggota. Data anggota. Mengisi data anggota. Nama, kita menggunakan nama teman-teman. Kiri, alamat ponsel, telepon, 1213 4. Oke, ada email kiri@gmail.com. Jenis kelaminnya itu laki-laki, L, ID jabatannya kita isi 1, passwordnya kita isi 323. Ini yang berikut ada Erwin, alamat WhatsApp, telepon 085 399, email erwin@gmail.com, jenis kelamin L, jabatan 2, passwordnya itu kita buat saja Erwin 123, lalu kita kirim. Untuk sementara kita membuat dahulu 2 anggota, kemudian jabatan kita akan isi data di jabatan, nama ketua dan juga bendahara. Oke, kita simpan. Selanjutnya kita isi data di buku tamu, yaitu nama ada Adrianus Baglio, email adri@gmail.com, komentar kegiatan yang dilakukan sangat baik. Berikut ada Delila Sai, email lila@gmail.com, komentar kegiatan yang dilakukan membantu edukasi pada masyarakat. Oke, kita simpan. Untuk sementara kita buat dulu dua saja data. Lalu anggota sudah, jabatan, profil. Oke, selanjutnya kita akan membuat query untuk menghubungkan antara anggota beserta jabatan, sehingga ketika kita memanggil anggota akan muncul juga dengan jabatan yang telah ditentukan dengan ID jabatan. Kita perlu membuat query-nya di sini. Seperti biasa, select anggota, tabel anggota, titik ID anggota,
kemudian koma, anggota, titik, nama, koma, anggota, titik, alamat, koma, anggota, titik, email, koma, anggota, titik, jenis kelamin, koma. Setelah itu di sini ada ID jabatan, sehingga kita tinggal saja menulis jabatan, titik, nama, password kita tidak perlu masukkan, lalu from, tabel anggota, koma, tabel jabatan, to di mana anggota, titik ID anggota itu sama dengan jabatan, titik ID ini anggota, titik ID jabatan, karena kita akan menunjukkan anggota, titik ID jabatan sama dengan anggota jabatan, titik ID jabatan. Oke, kita coba jalankan. Di sini kita sudah munculkan ID anggota, nama, alamat, email, dan sekarang oke. Beserta jabatannya, itu nama jabatan ketua dan bendahara. Nah, di sini kita juga akan memunculkan jenis kelamin. Kita coba. Kita coba dulu. Select anggota, titik ID anggota, koma, anggota, titik nama, koma, anggota, titik alamat, koma, anggota, titik telepon, anggota, titik telepon, koma, anggota, titik email, titik email. Karena kita akan memunculkan jenis kelamin juga, if dalam kurung anggota, titik jenis kelamin sama dengan ketik 2 L, koma, laki, maka tidak akan muncul. Jika laki-laki, jika L sama dengan laki-laki, maka akan tampilkan laki-laki, tapi jika selain laki-laki maka akan munculkan perempuan. Oke. Terkurung S, jenis kelamin, koma, ID jabatan. Oke, ini ada kesalahan di sini. Kita lihat dulu. Oke, jenis kelamin. Setelah jenis kelamin ada koma, jabatan, nama jabatan, from, anggota daerah anggota,
titik jenis kelamin dengan laki-laki. Oke, di sini ada kesalahan. Perempuan S, jenis kelamin, koma, jabatan, titik nama, from, anggota, from tabel anggota, koma tabel jabatan, where, anggota, titik ID jabatan, anggota, titik ID jabatan, itu sama dengan jabatan, titik ID jabatan. Oke, kita coba jalankan. Laki-laki. Oke, sampai di sini video tutorial yang pertama. Untuk database, kita akan lanjut ke video berikutnya.